Halo semuanya. Coba deh kamu bayangin lagi mau daftar ke sebuah klub eksklusif. Atau mungkin sekolah yang bergengsi banget. Di sana kan pasti ada masa orientasi, isi formulir, sampai akhirnya diresmiin jadi anggota. Ya nggak? Nggak ada tuh ceritanya kita bisa tiba-tiba masuk gitu aja. Nah, walaupun istilah sakramen baptis mungkin udah sering banget kita dengar, di pembahasan kali ini kita bakal coba bedah konsepnya lewat sudut pandang pendaftaran tadi. Yuk kita selami lebih dalam gimana sebenarnya tradisi ini bekerja. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Di kesempatan ini kita bakal bongkar sama-sama dan pahamin lebih jauh soal esensi dari sakramen baptis. Jadi, alih-alih ngelihat ini cuma sebagai ritual kuno yang kelihatannya rumit, kita bakal ubah tradisi mendalam ini jadi semacam buku panduan orientasi yang simple, relevan, dan pastinya gampang banget buat dipahamin. Anggap aja ini buku panduan buat anggota baru. Biar gampang ngikutinnya, kita udah bagi topik ini jadi 3 bagian aja. Pertama, pengantar tentang baptis. Kedua, 3 fungsi utamanya. Dan yang ketiga, simbol dan rumus baptisannya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, pengantar baptis. Kamu tahu nggak, kata baptis itu ternyata berakar dari bahasa Yunani yang artinya benar-benar harfiah, yaitu ditenggelamkan atau dibersihkan dengan air. Jadi konsep teologis yang mungkin kedengarannya abstrak banget ini pada kenyataannya berakar dari sebuah tindakan fisik yang sangat mendasar, proses cuci-mencuci pakai air. Ibaratnya nih, tanpa ngelewatin tahapan pembersihan resmi ini, status keanggotaan seseorang belum dianggap sah tercatat. Nah, sekarang kita geser ke bagian kedua, 3 fungsi utama atau bisa dibilang fasilitas transformatif dari sakramen ini. Fungsi yang pertama itu buat menghapus dosa asal. Idenya tuh gini. Bayangin hati manusia itu kayak selembar kain yang dari awal banget udah ada noda bawaannya. Nah, air baptis ini diyakini bertindak buat ngegosok dan ngebersihin noda itu secara menyeluruh. Proses ini benar-benar nyuci kain tadi sampai balik jadi putih bersih lagi, tanpa ada sisa kotoran sedikit pun. Benar-benar sebuah simbol pembaruan yang total kan? Terus lanjut ke fungsi kedua, dan ini keren banget sih, yaitu menjadi anak-anak Allah. Status ini jauh lebih intim loh daripada sekedar jadi anggota biasa yang bahkan gak saling kenal. Menurut sumber aslinya, lewat proses ini seseorang tuh secara langsung diadopsi oleh Tuhan Yesus buat jadi saudaranya. Ini dilihat sebagai sebuah hak istimewa kekeluargaan yang bersifat ilahi dan maknanya dalam banget buat para penganutnya. Dan fungsi utama yang ketiga, menjadi anggota gereja. Balik lagi ke analogi pendaftaran tim yang kita obrolin di awal tadi, nah disinilah momen peresmiannya. Seseorang secara resmi diinisiasi dan gabung ke dalam sebuah tim raksasa umat Katolik yang tersebar di seluruh dunia. Jadi bagian yang nggak terpisahkan dari sebuah komunitas global. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga dan yang terakhir nih, simbol dan rumus baptisan. Ada 4 benda fisik yang dipakai dalam sakramen ini. Dan kalau dirangkai, ini tuh mirip banget kayak perlengkapan kesatria yang lagi dianugerahkan. Pertama, air. Ini melambangkan pembersihan dari dosa tadi dan ngasih kehidupan baru. Habis dibersihin, diberikanlah minyak krisma sebagai tanda kalau orang ini udah dipilih secara khusus buat tugas yang mulia. Terus, sang kesatria baru ini dipakaikan kain putih yang jadi tanda kalau jiwanya sekarang udah bersih, suci, dan benar-benar baru. Dan sebagai penutupnya, diberikan sebuah lilin menyala. Lilin ini ngelambangin terang Kristus yang artinya ada panggilan buat orang tersebut untuk terus bawa kebaikan di tengah dunia. Rangkaian narasinya epik banget ya. Sesudah semua perlengkapan kesatria tadi diberikan, gimana sih cara ritual ini disahkan secara formal? Nah, disinilah momen puncaknya terjadi. Waktu prosesi, seorang romo atau pastor bakal menuangkan air ke dahi sang penerima sebanyak 3 kali. Berbarengan sama penuangan air itu, diucapkanlah kalimat kudus ini. Nama anak, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kata-kata ini berfungsi sebagai segel atau rumus sah yang nyempurnain seluruh prosesinya, meresmikan status keanggotaan tadi dengan otoritas penuh. Dari semua yang udah kita bahas, kelihatan jelas ya kalau sakramen baptis ini dirancang jauh melampaui sekedar seremonial belaka. Ada gagasan soal pembersihan di sana, pengangkatan masuk ke keluarga ilahi, sampai penerimaan perlengkapan spiritual buat ngarungin hidup. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran akhir yang terinspirasi dari simbol lilin tadi. Terlepas dari apapun keyakinan kita masing-masing, gagasan ini ninggalin satu pertanyaan universal yang benar-benar menarik buat kita renungin bareng. Gimana sih cara kita bisa terus konsisten bawa terang kebaikan di tengah dunia yang kadang kerasa gelap banget hari ini? Terima kasih udah ngikutin pembahasan ini sampai akhir dan sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya.